Jadi kalau orang Amerika itu berkata, di sana White House, presiden, dia tunduk kepada Capitol Hill karena ini parlemen, ini senat. Tapi senat gak bisa apa-apa, tunduk pada gedung sebelah lagi karena itu Mahkamah Agungnya. Wah, hebat sekali. Itu berjajar satu garis lurus. Equal justice under law, artinya keadilan yang merata di bawah hukum. Jadi siapapun orang di Amerika harus tunduk di bawah hukum. Nah, ini tidak ada di Indonesia karena kita dipimpin oleh anak-anak. Saudara, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri dalam kondisi seperti ini. Begitu banyaknya keluarga-keluarga bapak-bapaknya tidak adil. Pilih kasih kepada anak, rusak anak-anak di rumah itu. Kalau ayah-ayah tidak adil. Banyak kekacauan di dalam pendidikan, sekolah, di universitas semuanya karena pemimpin. Jadi kalau pemimpin malas, makan duluan gak ingat orang lain, atap itu runtuh. Kenapa ketika keluarga-keluarga banyak mama-mama yang bekerja, papanya tidur saja, anak-anak sakit hati betul. Pemimpin yang malas itu buat orang yang di bawah dia akan rasa gak aman dalam hidupnya. Belum selesai. Kalau pemimpin itu malas, oleh karena kelambanan tangan, bocorlah rumah. Bagaimana bisa tenang tinggal satu rumah kalau rumah itu bocor pada waktu hujan? Tolong literal dibacakan ayat 18-nya. Atap runtuh oleh karena kemalasan dan rumah bocor oleh karena tangan yang lambat. Ya, bersama. Mari kita tanya pada diri kita sendiri, saya pemimpin yang model apa? Saudara nanti pulang baca Amsal 31, saya nggak ada waktu, itu kepemimpinan seorang istri. Ya, Amsal 31 ayat 10 sampai ayat 31 itulah kepemimpinan seorang istri yang hebat. Bukan berarti istri ngatur suami, tidak. Ya, tapi istri yang diberkati itu rumah tangganya amannya luar biasa. Saya nggak baca ini. Jadi Alkitab ini luar biasa. Saudara, dia tidak ada buku leadership yang sehebat Alkitab ini. Cari hal-hal kepemimpinan, kita akan menemukan hal yang luar biasa. Sekarang saya akan berikan beberapa contoh konkret. Kepemimpinan yang ada, tidak semuanya. Satu, kepemimpinan Musa. Luar biasa Musa dalam kepemimpinan. Saudara, apa yang diperlukan dalam hidup Musa? Kita lihat Keluaran pasal 3. Keluaran pasal yang ketiga. Mulai ayat yang pertama. Keluaran 3 mulai ayat yang pertama. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Stop dulu. Menurut saudara dalam ayat ini apa kelemahan kepemimpinan Musa pada saat itu saja? Saudara menemukan apa kelemahannya? Ayo kita cari. Rutinitas, ya, catat itu. Seorang pemimpin tidak boleh rutin. Saudara, ini terjadi 40 tahun. Sampai peristiwa Keluaran 3 ini Musa sudah jadi gembala itu 40 tahun. Nah, kalau 40 tahun biasa, itu dengan kata lain sambil merem pun jadi. Betul tidak? Apa sudah 40 tahun? Saudara bayangkan kalau 40 tahun saudara kerja cuma dari Malalayang ke 45, terus 40 tahun begitu, merem aja nyampe. Ngerti kata itu? Nggak ada hal yang baru. Seorang pemimpin akan buat jenuh anak buahnya. Nah, masalahnya kenapa yang dipimpin Musa nggak jenuh? Karena embek. Coba dia mimpin orang 40 tahun gitu terus, capek yang dipimpin juga. Nah, kelemahan yang kedua, saudara temukan masih dalam kalimat itu. Kelemahan kedua apa? Nah, ini dia, milik mertua. Ayo kita bedakan. Sikap kita mengerjakan sesuatu yang milik sendiri dan milik orang lain. Beda nggak karakter sikap kita? Beda tidak? Beda.
Nah, mana yang lebih serius? Milik sendiri atau milik orang lain? Ayo. Milik orang? Oke, saya salah tanya. Milik mertua atau milik sendiri? Yang lebih serius itu lebih tepat pertanyaannya. Ayo, milik sendiri atau milik mertua? Milik sendiri. Kalau milik mertua enteng, nggak ikut punya saja. Yang penting kambing beranak terus urusan beres. Lain, milik mertua dengan milik sendiri itu beda. Nah, ini kelemahan Musa. 40 tahun. Maka itu Musa tidak pernah mengupgrade diri. Tahu kata mengupgrade? Meningkatkan kapasitas atau kemampuan karena milik mertua. Yang penting kan terima gaji, anaknya dikasih beres sudah. Kalau dia macam-macam, anaknya diminta balik itu. Istrinya Musa maksudnya kan itu milik mertuanya, anaknya itu juga. Nah, inilah kepemimpinan yang tidak mau tantangan. Nah, zona nyaman tadi muncul di sini. Milik mertua. Bagi Musa nggak ada tantangan, nyaman. Asal terima gaji beres, mertua cuma ngitung tambah nggak kambingnya, tambah ya sudah. Mertua pusing, mau diapakan kambing-kambing ini? Musa nggak cuma mengembalakan, asal kasih makan, nggak ada yang sakit, punya anak ya sudah. Nah, mari kita tanya pada diri kita sendiri, saudara memimpin model apa? Siapa yang saudara pimpin? Milik siapa itu? Penting sekali dalam hidup ini. Maka itu kalimat berikut penting sekali. Nah, kata ini menarik. Jadi hari itu Papa di surga buat kejutan buat Musa. Sekali, enggak 2 kali, kali itu saja. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Kalau kita melihat kata sekali itu dia menggiring kambing domba ke seberang padang gurun, berarti dia ngambil jalan baru tidak? Ke seberang padang gurun, ngambil jalan baru tidak? Nah, berarti hari itu dia keluar dari jalur biasa. Penting sekali seorang pemimpin berani ambil risiko untuk mengalihkan jalan yang lain. Harus. Kalau saudara ikut seminar-seminar leadership manajemen akhir-akhir ini, maka sering kali mereka membahas kata out of the box. Betul? Kenapa menggunakan kata itu? Ini penting sekali. Dan gereja tidak mau seperti itu. Gereja mau sekotak itu saja. Nggak pernah ada yang baru di gereja. Karena cuma muter di kotak itu saja. Dunia sudah begitu maju. Di semua seminar tentang leadership dan manajemen, orang selalu menyiapkan kata siap keluar dari kotak itu enggak? Artinya mau terima tantangan tidak? Mau terima hal yang baru tidak? Kalau tidak, ya sudah tetaplah dengan kebiasaanmu, dalam rutinitasmu. Dan itu celaka sekali saudara dalam hidup kita. Celaka sekali. Sekali, kata itu menarik sekali. Ya, harus mencari jalan lain. Ayat 2. Lalu malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Saudara, Papa itu baik. Saya kagum pada kisah ini. Saya terharu. Begitu lama Papa menunggu Musa untuk mau mengambil jalan lain. 40 tahun dia tuh. Dengan cara Musa ditarik perhatiannya dari hal rutinitas. Sama seperti anak kecil yang sudah terlalu asik dengan mainannya. Maka cara kita mengalihkan perhatian, kasih sesuatu yang baru. Nah, seperti itu Papa dengan Musa. Dialihkan perhatiannya. Dia bingung. Siang-siang kok ada orang nyalakan api. Aneh, harusnya malam. Yang kedua, setahu dia nggak ada orang di situ. Ini daerah pengembalaan. Masa ada kambing buat api? Nah, itu jadi menarik, bukan buat Musa. Lalu Musa coba lihat. Nah, ada kata penting di situ. Musa berkata ayat 3, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Keluarkan kata menyimpang. Orang yang tetap menikmati zona nyamannya,